늦은 밤 술에 취한 네 목소리만과 슬픈 일이 있었나 봐. 네 곁에 그 사람과 많이 다퉜다며 내게 위로해달라는 너. 너 아니면 나중 한 명은 바보, 영하지도 다가가지도 못하고 그를 바라보는 널 바라보며 내 자신을 닳는 눈물이 고여. Cause you're so beautiful to me. 결국에 우린 친구로. 네가 그저 꿈이라면 예쁘고 슬픈 꿈이라 할 텐데 그 달콤한 목소리로 넌 내게 말해 You are my best friend. 가끔씩. Halo teman-teman semua, saya Fahmi dari kelompok 7. Jadi hari ini kelompok 7 akan menjelaskan tentang permasalahan perkembangan dewasa di tahap akhir. Dan apa aja sih permasalahan yang terjadi saat seseorang memasuki usia dewasa, apalagi menjelang tahap akhir. Dan tanpa banyak basi, teman-teman saya akan langsung menjelaskan tentang permasalahan tersebut. Enjoy to video. Pengertian masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini bisa dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Masa dewasa akhir ini merupakan proses perubahan menjadi tua atau dalam istilah lain disebut senescence. Proses perubahan ini dialami dengan berubahnya fisik dan juga psikis pada seseorang. Dalam masa dewasa akhir ini, keagamaan seseorang cenderung meningkat, karena pada masa ini merupakan masa perenungan, persiapan dan perencanaan untuk menghadapi kematian. Hal demikian merupakan suatu hal yang normal dalam kehidupan lansia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan yang terjadi pada masa dewasa akhir. Yang pertama ada perkembangan fisik, kedua menurunnya fungsi fisiologis, ketiga menurunnya kemampuan indera, keempat menurunnya daya seksual, kelima munculnya sindrom-sindrom menjelang menopause, keenam perubahan minat pada masa usia lanjut, ketujuh terjadi perkembangan psikologis dan intelektual, dan terakhir ada perkembangan emosional. Perkembangan fisik pada masa dewasa akhir. Perubahan dalam aspek biologis menjadi perubahan yang terasa berat bagi manusia pada tahapan ini. Contoh perubahan fisik pada masa dewasa akhir yang pertama, rambut yang mulai berubah warna menjadi putih, 2. Kulit yang mulai menjadi keriput, 3. Gigi yang mulai berkurang, 4. Postur tubuh yang menjadi lebih pendek dan juga bungkuk, kelima, berat badan yang mulai bertambah dikarenakannya penumpukan lemak, dan yang keenam, kemampuan indera yang mulai berkurang. Perubahan fungsi organ dalam masa dewasa akhir. Perubahan tubuh bagian luar terjadi seiring perubahan tubuh bagian dalam, seperti 1. Saluran dinding arteri menjadi rapuh, 2. Naiknya tekanan darah, 3. Komplikasi penyakit jantung, 4. Berkurangnya tingkat metabolisme dan menurunnya kekuatan otot-otot, mengakibatkan pengaturan suhu badan menjadi sulit, 5. Terjadinya penurunan dalam jumlah waktu tidur dan kenyenyakan tidur, 6. Orang lanjut usia pada umumnya mengalami gangguan susah tidur atau insomnia. Dan yang terakhir, munculnya sindrom-sindrom menopause, yaitu sindrom terhentinya haid. Seorang lansia, terutama kaum wanita, merasa sangat kesepian karena anak-anaknya beranjak dewasa dan telah berkeluarga. Dari masalah itulah, kebanyakan lansia lebih senang bermain dengan teman-temannya. Dengan semakin lanjut usia seseorang secara berangsur-angsur, ia mulai melepaskan diri dari kehidupan sosialnya karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Keadaan ini mengakibatkan menurun baik secara kualitas maupun kuantitasnya, sehingga hal ini semakin perlahan mengakibatkan terjadinya kehilangan dalam berbagai hal, yaitu kehilangan peran di tengah masyarakat, hambatan kontak fisik, dan berkurangnya komitmen. Hampir sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa setelah mencapai puncak pada usia antara 45 tahun sampai 55 tahun, kebanyakan kemampuan seseorang secara terus-menerus mengalami penurunan. Hal ini juga berlaku pada seseorang lansia. Kemunduran intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang
tidak dapat dihindari disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, atau depresi. Permasalahan keagamaan. Banyak orang yang berusia madya, baik pria maupun wanita, yang tertarik pada kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan daripada yang pernah mereka kerjakan pada waktu masih muda. Walaupun keinginannya ini mungkin bukan karena alasan keagamaan. Contohnya, banyak orang usia madya, terutama wanita, yang karena mempunyai banyak waktu luang menganggap bahwa kegiatan keagamaan atau sosial digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak juga wanita dan pria usia madya menemukan agama sebagai sumber kesenangan dan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah diperoleh dahulu sewaktu usianya masih muda. Hidup mereka tidak diganggu oleh hal-hal yang berbau keagamaan dan mempunyai toleransi agama yang lebih baik dari anak muda. Masalah-masalah khusus yang timbul pada lansia yaitu penurunan kondisi fisik pada lansia seperti berkurangnya pendengaran, penglihatan, gangguan pada pencernaan seperti jantung, ginjal, serta kemampuan sistem imun tubuhnya pun berkurang jauh. Selain itu, lansia lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi yang paling sering menyerang adalah infeksi paru-paru, infeksi saluran kemih, dan pencernaan. Banyak langkah-langkah untuk menghindari infeksi yang berbahaya pada lansia, yang beberapa diantaranya adalah lakukan imunisasi untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, mencuci tangan, dan perhatikan tubuh. Cermati perubahan berat badan, awasi tekanan darah, dan waspadai kondisi tubuh bila cepat lelah dan sesak napas saat beraktivitas. Memasuki usia lanjut, sebagian besar lanjut usia kurang siap menghadapi dan menyikapi masa tua tersebut, sehingga menyebabkan para lanjut usia kurang dapat menyesuaikan diri dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Seorang lanjut usia tentu mengalami perubahan besar pada seluruh aspek kehidupannya, baik fisik, psikologis, maupun sosial. Permasalahan yang dihadapi oleh para lanjut usia dapat bersumber dari dirinya sendiri ataupun dari luar. Contoh permasalahan yang bersumber dari dirinya sendiri antara lain tampak pada lanjut usia yang kurang pasrah menerima keadaan sehingga timbul kecurigaan yang berlebihan. Sedangkan contoh permasalahan dari luar antara lain adanya anggapan dari lingkungan bahwa lanjut usia adalah manusia yang tidak produktif. Permasalahan menurunnya kekuatan fisik dan kesehatan. Usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan manusia, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode hidupnya yang terdahulu. Bila seseorang yang sudah beranjak jauh dari periode hidupnya yang sebelumnya, ia seringkali melihat masa lalunya, biasanya dengan penuh penyesalan. Manusia lanjut usia atau lansia dalam pemikiran banyak orang adalah manusia yang sudah tidak produktif lagi. Kondisi fisik rata-rata sudah menurun, sehingga dalam kondisi uzur seperti ini, berbagai penyakit siap menyerang mereka. Dengan demikian, di usia lanjut ini biasanya muncul semacam pemikiran bahwa mereka berada pada sisa-sisa umur menunggu datangnya kematian. Nah, jadi ada penjelasan dari teman-teman saya tentang permasalahan perkembangan dewasa di tahap akhir. Dan mungkin dari teman-teman semua ada yang tidak paham dari penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi, mungkin kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Dan dengan ini saya akhiri videonya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Apalagi buat teman-teman yang nggak skip video ini, kami respect sama kalian. Apalagi ya, udah ya teman-teman, aku udah lapar. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Salam dari kelompok 7.